kita pertama itu kita musyawarah dulu. Kita tidak galak ada bertinjuan di masjid, ya kan, antar pengurus kan, gitu loh. Jadi kita musyawarah di masjid, setiap subuh kita bicara nih, gimana nih, Masjid At-Taqwa kan besar nih, ribuan orang bisa ke sini, cuman yang sholat cuman beberapa orang. Di Pantai Panjang anak muda tidak galak sholat, yang di mall tidak galak sholat. Sudah kami tanya, kenapa masalahnya seperti tadi? Katanya kita tidak galak senyum. Katanya kita nih apa itu dikidingin tidak marah. Udahlah program makan tidak ada, minum tidak ada. Nah sekarang kita siapkan. Teman yang protes pengurus masjid, sebentar Pak. Pak kalau kita makan di masjid nanti masjid kotor Pak. Bagus. Yang lain itu aja dulu Pak. Kalau masjid kotor kita kasih supra, kita kasih alas. Seperti di Arab kalau kita haji umroh kan pakai plastik dia kan. Kalau Arab kan kayu, kalau kita kan tidak. Jadi kita pakai ini aja, saya bilang karpet aja, karpet plastik itu. Jadi bisa dilap. Ya. Taruh, nanti kan nggak kotor lagi. Oke Pak, kalau gitu tidak apa-apa, setuju saya. Setuju. Artinya kan perlu musyawarah. Tidak bisa dipaksa-paksakan. Yang kedua, saya bilang anak-anak kecilin sama caranya biar anak kecil ini datang. Udahlah, kita besok beli es krim, setiap sudut kita taruh empat tempat. Dan subhanallah, namanya anak-anak. Saling kabar, lemak di situ makan es krimnya, aduh, rame besok anak kecil. Sokes kita taruh juga, kulkas. Kulkas isi buah, isi minum. Namanya barang baru di dusun kan. Datang hari pertama itu belum sampai 1 jam, habis itu isi kulkas. Ada yang buah asoy, ada yang masuk kepala. Laporan pengurus masjid, Pak, gawat Pak katanya, buah kita habis. Alhamdulillah saya bilang. Iya betul habis. Iya Pak katanya, belum sejam lah habis, tidak apa-apa saya bilang. Terus kita kasih. Lama kelamaan orang biasa, begitu. Jadi jangan kita respon, yang penting orang ke masjid. Dan alhamdulillah sekarang Pak, masjid kita buka 24 jam. Anak-anak yang di pantai, di pasar itu sedang ke masjid. Caranya macam mana agar mereka betah? Kita fungsikan. Jadi azan iqamat, saya minta anak-anak muda tadi yang preman yang segala macam itu baca taklim di depan orang. Sudah azan, menunggu iqamat, sembari yang tua-tua datang. Kan tua-tua kan datangnya agak pelan kan. Jangan dulu iqamat, saya bilang kita tunggu dulu. Apalagi daerah kita kantor, orang lagi sibuk kan. Udah akhirnya taklim. Anak muda, Dek kamu taklim. Dia bilang, Pak saya nggak bisa Arabnya Pak. Nggak usah dibaca Arabnya. Kita kan bukan orang Arab. Adinu yusrun, agama itu mudah. Kamu baca, ini pentingnya sholat. Ya, Indonesianya. Oke, kamu baca. Tato singau, tato nago. Pegang kitab, nangis dia. Nangis, belum dibaca. Lah, kata kawan, Pak Wali nggak salah. Masa kita diceramai sama preman? Ini bukan ceramah, dia biarin taklim. Dulu ini anak di pantai, nyekek botol. Sekarang dia megang kitab. Biarkan aja. Baca, nangis. Subhanallah, kita perankan terus. Sekarang mereka dikirim ke tetangga masjid. Hidupkan masjid 3 hari. Kita kirim lagi ke provinsi tetangga 40 hari. Dulu emaknya dah galak jenguk anaknya. Tapi setelah dia aktif di masjid, apa pertanyaan emaknya? Pak Wali, anak saya di mana? Rindu emaknya. Dulu emaknya benci dengan anaknya. Makanya dengan mengajak anak-anak muda ke masjid, insya Allah akan hilangkan kegelapan pada hati mereka, Allah akan ganti dengan cahaya. Kalau hati mereka sudah bercahaya, wajah mereka bercahaya, semua orang akan sayang kepada dia. Dia pulang ke rumah, dia sayang kepada emaknya, sayang kepada orang tuanya. Ada satu anak muda, anak pejabat, minta uang dengan anak bapak. Tidak dikasih. Karena tidak dikasih, dipukulnya bapaknya. Dipukul bapaknya, datang polisi, ditangkap. Polisinya dakwah. Dia ngomong, nak, kamu sudah melanggar, kamu di penjara atau di polsek itu. Atau kamu tidak di penjara, tapi di masjid 3 hari. Mau? 3 hari di masjid. Ikut program, dibalikkan ke orang tuanya. Orang tuanya dikejar, orang tuanya takut dipukul lagi. Ternyata kaki orang tuanya dipeluk sama anaknya sambil nangis. Bapaknya kaget. Pak Kapolsek, diapain ini anak saya? Dia bilang, Pak, dari kecil sampai dewasa Bapak kasih dunia terus. Enggak Pak kasih agama. Dengan saya 3 hari Pak, saya kasih agama. Coba bedakan rasanya. Itu salah satu Pak. Kenapa masjid harus buka 24 jam. Sehingga nanti anak-anak di sini ada 3 hari itikaf. Ada program ta'lim, ada program silaturahim ke rumah-rumah masjid, tetangga masjid. Jadi kalau 24 jam itu kita berbagi. Misalnya, pengurus masjid ada berapa? Ada 100. Musyawarah kita tanya, siapa yang galak memakmurkan masjid jam 9 sampai jam 10? 3 orang angkat tangan. Aku jam 9 jam 10 malam. Jam 10 sampai jam 11 malam siapa? Saya, catat berapa orang. Sehingga 24 jam itu ada penanggung jawabnya. Apa program mereka? 4 saja. Dakwah ilallah, bicara kebesaran Allah, tidak usah bicara khilafiyah, tidak usah bicara kebesaran Allah saja. Kalau kita bicara selain kebesaran Allah, kalau ada yang tersinggung, ya kan? Tersinggung lagi pecah hati. Yang kedua, ta'lim wa ta'lum. Kita bicara ta'lim wa ta'lum, zikir ibadat yang khidmat. Program mereka ini aja.
Sehingga siapapun datang ke masjid, memakmurkan masjid, ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang khidmat, ada yang dakwah. Sehingga 24 jam masjid itu makmur. Di kota Bengkulu, ada tamu masjid jam 3 pagi dilayani. Kopinya ada, minumnya ada, yang jago juga ada. Sehingga masjid itu mengalahkan hotel. Anak-anak paskibraka dari Kabupaten Muko-Muko pernah datang nelpon, Pak bisa nggak, kami kan mau ke Jakarta, tapi kalau nginep hotel uang nggak punya, bisa nggak kami nginep di Masjid At-Taqwa? Bisa. Yang AC ada, yang tidak AC ada. Kalau baju tidak dicuci, kami punya mesin cuci. Tidak ada yang tengah mandi juga ada. Sehingga anak-anak muda tadi kemudian betah di masjid. Itu ya. Insyaallah nanti ke Bengkulu kita undang. Insyaallah. Pengurus masjid ya. Ya Pak ya, kami pamit. Ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum.